Lapor peserta diklat 1 Suryan siap. Yang kedua siap menerima materi. Siap lanjutan. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita katakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga masih bisa mengikuti diklat berpadu dasar dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Orang tua kita, bapak ibu kita, kakak adik maupun saudara sanak, anda tolak yang di rumah yang dikasih musibah sakit, kita doakan kesembuhannya. Amin. Amin. Sholawat serta salam mari kita curahkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat-sahabat, tes suara saya yang kecil atau mana yang kecil? Siap. Memang suara saya kecil ya? Apa jelas ya? Jelas. Oke. Baik sahabat-sahabat, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi kebanseran 1. Ini adalah materi inti untuk sahabat-sahabat sekalian. Perhatikan, walaupun ngantuk, walaupun capek, tolong konsentrasi fokus. Siap ya? Siap. Siap ya? Siap. Oke. Tes 1. Baik sahabat-sahabat, sebelum saya menyampaikan, perkenalkanlah nama saya Bin Ma'ruf ya, Bin Ma'ruf ya, panggilan Ma'ruf atau Bin sama. Saya diamanahi oleh wilayah sebagai kepala sindiklat wilayah. Jadi apapun dimanapun ada pendidikan Banser, insya Allah saya akan hadir. Kalau tidak bisa hadir, saya akan rekomendasikan untuk utusan Asrendiklat. Asrendiklat ini ada beberapa anggota yang menyebar di seluruh wilayah Kalteng. Seperti itu. Dan saya tinggal di Desa Purbasari RT 1 Kecamatan Pangalada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk jenjang pendidikan, saya dilaksar Banser pertama kali Kabupaten Kota Waringin Barat dan pertama kali di Kalteng. Tahun 2015 saya baiat Banser. Jenjang selanjutnya adalah saya mengikuti Susbalan di Kabupaten Pelihari, Kalimantan Selatan tahun 2017. Jenjang pendidikan selanjutnya adalah tahun 2020 saya mengikuti Susbampin, kursus Banser pimpinan di Pasuruan. Setelah itu saya punya jenjang pendidikan untuk menjadi pelatih, walaupun sebelumnya saya sudah melatih di tahun setelah Susbalan, saya sudah membantu melatih. Tetapi secara lisensi saya ikut kursus pelatih 1 di Banjarbaru tahun 2021. Itu jenjang pendidikan saya di Banser.
Untuk jabatan di Banser, untuk wilayah saya Kepala Sindiklat Wilayah Satuan Koordinasi Wilayah Kalimantan Tengah. Dan untuk saya juga membantu di jajaran Satuan Koordinasi Cabang Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai Kepala Satuan Khusus Banser Tanggap Bencana untuk sekarang. Pengalaman di organisasi pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Propos Satuan Koordinasi Cabang Kota Waringin Barat 1 periode. Itu untuk pengalaman jenjang organisasi di Banser. Kalau yang jenjang di luar organisasi kita, saya nggak perlu ceritakan karena waktunya nanti habis ya. Mau dengerin sehari semalam nanti habis ya. Oke. Untuk perkenalan itu, oh ya, keluarga ya. Saya sudah berkeluarga K2. Tahu K2 ya? Apa? Kepala anak 2. Bukan keluarga 2, bukan. Ya kan? Kepala anak 2. Ya. Istri 1, anak 2. Yang mau mendaftar monggo. Kok senyum dewasa ya, senyum. Baik, berguru ya. Baik, sahabat-sahabat, itu untuk perkenalan ya. Cukup ya untuk perkenalan sementara. Untuk perkenalan selanjutnya silakan di WA. Nah, kan gitu ya. Kalau di sini nanti habis waktunya. Silakan catat WA saya. Silakan saya 24 jam soal bertanya soal kebanseran saya siap menjawab. 24 jam, asal di WA ya, jangan malam-malam jam 12 terus nelpon. WA saja ya. Di 0821 23 987 999. Saya ulang, 0821 23 987 999. Tahu ya, nulis 999. Seperti apa? Oh ya udah, nanti keliru 333 gitu. Oke sahabat-sahabat, sebelum masuk materi silakan selayarnya dicopot, ditaruh di leher supaya kepalanya nggak nyut-nyut ya, karena peredaran darahnya tersumbat. Nah ya, oke. Sambil selayar, saya pengen tahu regu alfa angkat tangan. Regu alfa. Oh itu satu baris ya? Satu regu berarti. Saya biar tahu. Oh satu regu gitu ya. Regu Juliet. Oh Juliet ya. Regu Delta. Regu Bravo. Regu Charlie. Oke. Alfa. Bravo. Yang cepat dong jadi bangsa. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Juliet, Delta, Bravo, Alfa, Charlie, Delta, Juliet. Ya. Juliet, kamu mengantuk? Enggak. Juliet, angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Jangan berdada. Kalau kamu gini, angkat tinggi angkatnya. Juliet tinggi ya. Untuk Juliet berapa orang sih? 4 5 ini kan. Juliet angkat tangan. Ayo dok angkat tangan. Iya, angkat tangan gini. Ya tinggi. Coba angkat tangan tinggi. Iya, oke, jangan malas-malas, cukup. Kalau begini saya salah paham nanti. Kira hai ya, repot. Begini, kalau angkat tangan, jangan begini, nanti salah kan om. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita mulai, saya ingin tahu tadi dari kemarin, dari tadi siang teriak-teriak, saya pengen tahu apakah teriak kan sahabat-sahabat masih keras,
Apakah teriakan sahabat-sahabat masih keras? Oke. Siap teriak sama-sama? Siap. Ulang. Pelan sekali. Adakah masih yang paling keras? Ada? Ada? Siapa kita? Banser Eno. NKRI. Harga mati. Ansor. Banser. Pancasila. Pasti jaya. Aswaja. Hakika kita. Nusantara milik kita. Ansor Banser luar biasa. Terima kasih. Rupanya teriaknya masih keras. Masih keras. Siap teriak lagi? Siap. Baik. Sekarang konsentrasi. Ya. Kita ke materi. Mana slide? Rodik mana Rodik? Rodik. Mana slide? Yang megang slide. Rodik mana Rodik? Jangan menghilang. Rodik jangan menghilang. Ayo, slide. Absen jangan nanti. Ya. Karena ini materi. Baik sahabat-sahabat, kita materi kebanseran ini sebagai contoh aja ya, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi Subhanul Waton Pemuda Tanah Air Cikal Bakal, berdirinya GP Ansor. Tadi malam dijelasin ya ini Cikal Bakal, ini Cikal Bakal berdirinya GP Ansor. Ini sudah lupa ya. Tadi malam saya kira keansoran sudah dapat ini ya. Di gedung di kawasan Surabaya, organisasi ini berdiri pada 1924. Tokoh pendirinya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Lanjut. Ini sebagai yang aja. Yo. Yang penting silakan dirangkum, nggak usah dicatat semua. Ya, sebagian dirangkum, sebagian didengarkan dan dimengerti. Dalam perkembangan secara diam-diam khususnya, nah ini ya, Ansor NU dulu sebutannya ANO. Tadi malam sudah ya. Ya, saya mengulangi lagi. Cabang Malang mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANU, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yang kelak disebut Banser atau Barisan Serbaguna. Barisan Ansor Serbaguna. Ini kurang ansornya ya. Dalam Kongres kedua ANO di Malang pada tanggal 21 sampai 24 Maret 1937, BANU menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam hal atraksi baris berbaris. Makanya kalau banser orang sok baris lucu. Tadi udah dikasih ya? Ya, sudah ya? Sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Ya, sudah bisa untuk hari ini ya. Berikutnya insya Allah harus bisa. Ya, oke.
Karena pertama kali atraksi ini baris berbaris. Ini sejarahnya, sahabat-sahabat. Kalau Banser gak iso baris, itu lucu. Seragamnya nyewetil, sepatunya disumer nyelimit, gitu. Berarti muiring gua anteng begitu baris, go. Isin nggak? Apa kata dewasa? Ya toh? Kan casing tidak sesuai dengan nah, ya. Atraksi baris-baris dalam dan pencak silat dari anggota Bano lengkap dengan seragam warna kuning, dasi hijau, peci hitam. Dulu seperti itu. Kalau kita bilang itu mungkin katrok banget kalau sekarang, ya toh? Perhatikan, seragam warna kuning, dasi hijau, peci hitam. Kira-kira sekarang mau nggak pakai seragam ini? Ketawa, ya toh? Ya, itulah dulu. Ya, toh? Tapi dulu udah keren ini, udah gagah, ya toh? Dan bintang warna emas berjajar di dua pundak. Sementara Ketua ANO Cabang Malang Muhammad Samsul Islam bertindak sebagai komandan Banu dan Mayor TNI Hamid Rusdi bertindak sebagai instrukturnya. Lanjut. Yang penting-penting saja yang di anu. Nah, waktu itu barisan berseragam yang dulu masih disebut Banu, Barisan Nahdlatul Ulama, merinci jenis riyadoh atau olahraga yang diperbolehkan. Yang pertama adalah pendidikan baris berbaris. Nah, sahabat-sahabat juga sekarang juga dapat pelatihan itu. Kalau dulu pendidikan ya, pelatihan. Latihan lompat dan lari. Nah, ini dasar menjadi pasukan. Nah, sahabat-sahabat waktu screening dan nanti waktu latihan berganda ini akan latihan lompat dan lari. Ini dasar sebagai pasukan dasarnya. Oke. Latihan angkat mengangkat, latihan ikat mengikat atau pionir. Nah, ini penting sahabat-sahabat. Nanti ngikat selayar raiso. Ini ngangkat selayar macam-macam nih. Lihat, selayar. Iya kan? Ada yang di belakang, ada yang di depan. Ya, kan gitu. Coba dewasa ngangkat selayarnya gimana? Oh gitu. Ya. Habis itu fluid tanjim atau belajar kode syarat suara. Nah, ini adalah sama dengan sahabat-sahabat tadi. Dari kemarin sampai sekarang, ketika ada fluid berbunyi berarti ada. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Isyarat dengan bendera Morse. Ada yang pernah latihan Morse? Angkat tangan. Dewasa. Harus dong, dewasa. Morse, latihan. Angkat tangan, iya. Simapur, iya. Saya tahu. Dewasa yang satu ini. Perkampungan dan perkemahan. Wah, berarti ini adalah membuat tenda untuk tinggal sementara, buat camp dengan berkemah. Gitu. Belajar menolong kecelakaan atau P3K yang tadi adalah sama dengan pelajaran kita tadi adalah apa? Cash lab. Kan baru tadi toh. Iya. Lupa. Oke. Musabaqah fil kali atau pacuan kuda. Nah, ini salah satunya. Berkendara. Kalau sekarang pacuan kudanya pakai fiction. Ya, kudanya kuda besi. Ya, oke. Merumat atau melempar lembing dan cakram. Segitunya belajarnya untuk menjadi pasukan Bano waktu itu. Melempar lembing dan cakram. Kalau lembing berarti apa? Kalau kita sekarang apa? Nah, kalau cakram contohnya apa sekarang? Ya? Apa? Piring terbang. Iya. Dan sejak saat itu perlahan-lahan Bano didirikan di cabang-cabang Ansor NU. Lanjut. Ini sejarahnya. Ya. Kesimpulannya. Melalui Kongres 1 tahun 1936,
Kongres kedua tahun 1937. Kongres ketiga tahun 1938 memutuskan mengadakan barisan berseragam diberi nama BANO, Barisan Nahdlatul Ulama. Ini kesimpulan dari tadi sejarah. Oke. Dari perkembangan-perkembangan yang terjadi, inilah maka kemudian menjadi Gerakan Pemuda Ansor dan BANO menjadi Barisan Ansor Serbaguna atau disingkat dengan BAN. Coba suaranya. Dengan BAN. Nggak ada suara yang lebih keras daripada itu. Dengan BAN. Oke. Kemudian Banser tepat berdiri di Situbondo, Jawa Timur, 24 April 1964. Oke. Pada saat Harlah Ansor ke-30. Lanjut. Nah, sahabat-sahabat, kalau ada pertanyaan, siapakah pendiri Banser? Jumlah pendiri Banser ada 40 orang. Di antaranya adalah, kalau 40 ditulis di sini, nggak mungkin hafal sahabat-sahabat. Iya, apalagi kalau melihatnya, matanya sambil merem, sambil ngantuk. Iya kan? Nggak akan kelihatan. Siap, sahabat? Siap tidak ngantuk? Oke. Yang satu adalah Muhammad Kalyubi. Nah, inilah Kasat Kornas pertama. Yang kedua Atim Lianto SH, pengacara nih kerjaannya. Supangat Kiai Haji Abdul Rohim, ini waktu itu menjabat sebagai sekda. Nah, ini nggak dijelasin sekda mana. Yang jelas karena anunya di Malang, kemungkinan ini sekda Kabupaten Malang. M. Fadil, pengusul nama Banser ini adalah salah M. Fadil. Nah, kita dicontohkan 5, ya kan? Ada 5, lanjut. Nah, untuk ini lambang, tadi malam udah dijelasin ya? Kancoran. Sudah, oke, lewat. Loh. Belum atau urung? Belum atau urung? Belum atau urung? Oh, sudah ada, memang sudah. Sudah ya? Oh, lambangnya. Oh, ya. Oke, saya jelasin secara global ya. Ini lambang Ansor harusnya di pelajaran Ansoran. Oke, bisa dibaca di sini. Jelas. Nah, silakan baca sebentar. Kelihatan? Dan sahabat siapa ini? Yang nomor 3. Apa yang kelihatan? Oke, lanjut. Sudah baca Pak? Sudah? Iya, lanjut. Karena ini harusnya di Kancoran. Oke, nah sekarang lambang Banser. Jika ada sahabat-sahabat itu ada lambang itu, dilihat ya kan? Itu lambang Banser. Di situ ada kalimat Ya Allahi. Ya, yang mana? Tunjukkan. Ya, sahabat namanya siapa sahabat? Ini namanya siapa? Ya, Pak Adi. Pak Adi silakan berdiri Pak Adi. Silakan berdiri. Ya. Mohon izin. Itu ada kalimat Ya Allahi. Bisa ditunjukin. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Di sini. Ya, ditunjukin. Ya, silakan. Di sini aja. Nah, nggak apa-apa. Tunjukin. Yang mana? Enggak, itu tulisannya. Itu kan ada lambang Banser. Nah, yang mana? Ya, yang mana? Dibantu, silakan. Yang ada? Kitanya. Yang mana? Tengah, yang bawah. Kita. Bukan, itu. Bukan. Yang mana? Yang mana? Ya Allahi. Itu ada lambang. Itu ada sangkur, ada komando, sangkur ada. Bisa membaca. Di lambangnya melihatnya. Paling atas itu ada sangkur, gambar sangkur. Nah itu yang mana coba tunjukkan. Yang putih kan? Ya Allahi. Di atas Ansor itu, di tengahnya Ansor. Di atas? Samping-samping. Iya. Itu kan ada lambang tuh. Ya Allahi. Yang ada pedang tuh Alif. Iya. Nah,
pedang, sangkur atau pedang gitu. Oke? Paham ya? Oke, ya silakan. Tombongan, tombongan tuh. Ya. Baik sahabat-sahabat. Ya, kursinya diluruskan lagi. Oke. Ya. Oke, konsentrasi lagi. Ya. Kalimat Yahwahi melambangkan bahwa setiap gerak dan perjuangan Banser dijiwai ketakwaan serta mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terus ada logo gerakan pemuda Ansor. Nah, kenapa ada logo di dalamnya itu gerakan pemuda Ansor di lambang Banser? Apa alasannya? Ya, kan? Bahwa melambangkan kesatu paduan langkah Banser yang tidak bisa dilepaskan dari organisasi induknya, yakni Gerakan Pemuda Ansor. Ini sahabat-sahabat yang perlu ketahui dan digarisbawahi. Oke. Terus di situ ada gambar burung ababil melambangkan kekuatan umat Islam yang menjunjung tinggi upaya kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Paham? Gambar burung ababil yang mana? Kuning. Semuanya kuning, kalau nggak merah, kuning, hijau di situ. Di bawah lambang Ansor. Oke. Berarti sahabat-sahabat Pak Adi. Pak Adi berarti wis melek. Oke, terima kasih. Gambar pita. Itu ada gambar pita itu yang paling bawah, ya toh. Melambangkan keteguhan Banser dalam membela dan mendorong setiap perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Oke. Ada tulisan Nahnu Ansorullah. Nah, ini yang ditunjuk tadi yang salah. Yang di pita, dalam pita itu. Oke, tulisannya nggak jelas. Ya toh, itu tulisannya, ya. Melambangkan sifat Banser yang saling tolong menolong kepada sesama manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Berarti sesama manusia harus saling tolong menolong, tidak memandang agama, suku, ras, dan apa? Iya, oke. Warna merah sebagai dasar logo, ya. Ini kan warna merah. Ini sahabat-sahabat, ini warna merah. Ya, melambangkan keteguhan dan melaksanakan akidah dan semangat pantang mundur dalam membela keadilan dan kebenaran. Terus warna kuning melambangkan ketulusan, keikhlasan dan kesucian perjuangan. Artinya seperti sahabat-sahabat ikut diklat ini. Ikut diklat bayar. Bayar. Ya. Duit. Ya, untuk berangkat tadi pakai bensin di uangnya sendiri ya. Ya. Makanya Banser ini warna kuning melambangkan ketulusan, keikhlasan dan kesucian perjuangan. Nanti sahabat-sahabat untuk seragam akan beli sendiri. Kalau ngepam akan bensin sendiri. Motornya motor sendiri. Nah, itu sudah paham ya. Warna hijau segitiga. Ya, toh? Melambangkan keimanan, keadilan dan kemakmuran. Warna hitam segitiga melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh dan kuat. Segi lima. Nah, ini segi lima. Oke. Segi lima melambangkan rukun Islam 5 dan Pancasila sebagai dasar negara. Terus tadi pisau komando yang saya bilang tadi melambangkan bahwa setiap anggota Banser siap setiap saat melaksanakan tugas organisasi. Sahabat-sahabat siap menjalankan? Siap? Dengan bensin sendiri? Dengan sangu sendiri? Beli rokok sendiri? Siap? Oke. Kita lihat nanti setelah bayar. Lanjut. Nah, ini. Siapa Banser itu? Banser adalah tenaga inti Gerakan Pemuda Ansor sebagai kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor. Jadi sahabat-sahabat ini adalah calon penggerak Gerakan Pemuda Ansor.
Banser adalah kader yang dimaksud adalah anggota GP Ansor yang memiliki kualifikasi disiplin dan dedikasi yang tinggi, ketahanan fisik dan mental yang tangguh, penuh daya juang dan religius sebagai benteng ulama, dan dapat mewujudkan cita-cita gerakan pemuda Ansor. Lanjut. Jadi sahabat-sahabat ini adalah anggota Ansor yang mempunyai kualifikasi khusus. Oke. Lanjutan yang tadi. Barisan Ansor Serbaguna adalah lembaga semi otonom dari Gerakan Pemuda Ansor. Dia tidak lepas dari GP Ansor, akan tetapi dia adalah badan semi otonom. Nanti adalah diperintah oleh kasatnya masing-masing sesuai dengan jenjang wilayah masing-masing. Banser tidak pernah lepas sama sekali dari Gerakan Pemuda Ansor dan secara struktural di bawah koordinasi ketua umum di tingkat pusat dan ketua-ketua di masing-masing tingkatan di bawahnya, karena status Banser semi otonom dan subordinat dari GP Ansor. Maka peraturan administrasi Banser, apa itu? Administrasi Banser, orang ketok tulisannya apa? Diserahkan kepada satuan koordinasi. Jadi walaupun Banser ini punya komandan sahabat-sahabat nanti di jenjangnya masing-masing itu tetap koordinasi dengan ketua sesuai jenjangnya masing-masing. Ketua GP Ansor. Gitu. Nah, status Banser ini yang tadi yang dijelasin tadi, yaitu Banser adalah lembaga semi otonom dari GP Ansor. Artinya Banser tidak pernah lepas sama sekali dari Gerakan Pemuda Ansor dan secara struktural di bawah koordinasi ketua GP Ansor pada masing-masing tingkatan. Paham ya dari sini? Paham? Paham. You understand? Yes. You understand? Yes. You understand? Yes. Yes. Yes understand? Yes. Oke. Kayak iso-iso bahasa Inggris. Lanjut. Nah, ini sahabat-sahabat, tugas Banser ini ada beberapa, akan tetapi ini kalau dijabarkan sangat luas. Nah ini, kalau mencatat yang pokok-pokok saja, nggak usah dicatat secara aneh. Tugas Banser, perhatikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengamalkan cita-cita perjuangan GP Ansor serta menyelamatkan dan mengembangkan hasil-hasil perjuangan yang telah dicapai. Ini tugas Banser. Yang kedua adalah melaksanakan program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan serta program pembangunan yang berbentuk rintisan dan partisipasi. Yang belakang coba. Nomor 2 dari belakang. Siapa? Tuh, Banser ngomong. Yo kamu itu nggak usah noleh ke belakang. Siapa namanya dan sahabat? Saya katakan. Siapa? Siapa? Nasihin. Nasirin ya? Nasihin ya? Oke. Ketiga, menciptakan terselenggaranya keamanan dan ketertiban di lingkungan GP Ansor dan lingkungan sekitarnya melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ini jawabannya kenapa Banser jaga keamanan gereja. Bukan gerejanya yang dijaga, tapi ini menciptakan terselenggaranya keamanan dan ketertiban di lingkungan GP Ansor dan lingkungan sekitarnya melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu apa? TNI dan Polri. Itu loh jawabannya. Nanti kalau sampai rumah istrinya nanya, itu jawabannya. Kalau perlu dicatat. Ini loh yang jawabannya yang itu ya. Oke? Understand? You understand? Yes. Oke. Yuk. Yang keempat, menumbuhkan terwujudnya semangat pengabdian, kebersamaan, solidaritas, dan silaturahim sesama anggota Banser dan anggota GP Ansor. Ini sahabat-sahabat, perhatikan tugas Banser.
menumbuhkan terwujudnya semangat pengabdian, kebersamaan, solidaritas, silaturahim sesama anggota Banser dan anggota GP Ansor. Perhatikan, sahabat-sahabat, ketika sahabat-sahabat nanti sudah di baiat Banser, sahabat-sahabat harus sering berada di luar. Siap berada di luar? Berada di luar gimana? Tugas. Berada di luar gimana? Maksudnya sering ada di luar adalah yaitu melakukan koordinasi, melakukan silaturahmi, melakukan konsultasi, mengikuti ngaji, sering ngopi, atau dekem nang omahe. Kalau sampai dekem nang omahe, berarti sampai tidak bergerak. Ya, paham ya? Oke, you understand? Yes. Yes. Oke. Lanjut, menumbuhkan habis ya? Habis ya? Oke, habis. Sampai semangatnya saya. Jawabannya yes saya semangat. Nah, tadi adalah tugas, sekarang adalah fungsi utama Banser. Yang pertama adalah, nah ini penting. Ada 4 fungsi utama Banser. Yang pertama adalah kaderisasi, yaitu merupakan kader yang terlatih, tanggap, terampil, dan berdaya guna untuk pengembangan kaderisasi di lingkungan GP Ansor. Seperti saat ini yang sahabat-sahabat ikutin. Ini fungsi kaderisasi. Oke, yang kedua adalah fungsi dinamisator. Apa fungsi dinamisator? Adalah merupakan bagian organisasi yang berfungsi sebagai pelopor penggerak program-program GP Ansor. Jadi tidak putus-putus bahwa Banser adalah penggerak dari GP Ansor. Selalu berulang-ulang disebutkan. Ini sahabat-sahabat harus ditanamkan. Naskin, siap? Ya, you understand? Ya, oke. Fungsi ketiga adalah fungsi stabilisator. Coba maju salah satu. Dan yang nomor 2. Ya, sahabat. Di situ aja. Di sini aja. Iya, di situ aja. Bacakan fungsi stabilisator. Yang nomor 2. 3. Nomor 3. Fungsi stabilisator. Fungsi stabilisator. Fungsi stabilisator. Fungsi stabilisator. Fungsi stabilisator. Tombol ngantuk. Ayo, makanya jangan merem. Ya toh? Fungsi stabilisator. Ya wis pokoknya ngono lah ya. Nah, kalau nggak bisa pokoknya karburator serapa pola. Penting ya. Besok tanya temennya, tanya sahabat yang lain. Oke. Apa sih yang disebut fungsi stabilisator? Adalah sebagai perangkat atau organisasi GP Ansor yang berfungsi sebagai pengaman program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Makanya di Banser nanti ada namanya Satsus. Gitu loh, ya. Yang terakhir ada keempat, fungsi katalisator sebagai perangkat organisasi GP Ansor yang berfungsi sebagai perekat hubungan silaturahmi dan menumbuhkan rasa solidaritas sesama anggota Banser, anggota GP Ansor, Nahdlatul Ulama dan masyarakat. Jadi silaturahminya itu ada beberapa nih. Ya, perhatikan. Sesama anggota Banser, anggota GP Ansor, Nahdlatul Ulama dan berarti berapa? 4. Coba diulang sama-sama. Ya toh? Tirukan saya. Sesama anggota Banser. Coba yang keras, nggak kompak. Siap. Sesama anggota Banser. Anggota GP Ansor. Nahdlatul Ulama. Dan masyarakat. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya.
Iki soalnya udah malam nih, pokoknya agak anu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya tahu pemenang malam minggu. Yang bujang angkat tangan. Ya, yang bujang angkat tangan. Yang bujang. Ayo, yang bujangan mana? Ini yang cewek punya suami semua ya? Angkat tangan. Yang bujang mana? Yang jomblo. Yang tinggi, jangan malu-malu. Oke, turun. Yang merasa bujang angkat tangan. Yang merasa bujang siap. Yang merasa bujang angkat tangan. Oke. Oke. Yang Buddha angkat tangan. Ada yang Buddha. Masya Allah. Ada yang Buddha. Lihat. Hai. Iya. Iya. Selamat Anda jomblo malam minggu. Oke. Yang janda angkat tangan. Yang janda angkat tangan. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Oke, enggak ada. Oke. Tadi yang Buddha angkat tangan. Buddha. Iya. Oke. Yang Buddha anak satu mana? Angkat tangan yang Buddha angkat anak satu. Iya, Buddha angkat anak dua. Buddha angkat anak tiga. Enggak ada ya? Oh, anak dua. Ya siapa tahu yang dewasa melirik kan nggak tahu cuma jodoh. Iya toh? Iya toh, alhamdulillah saya promosikan. Ya. Oke. You understand? Ya. Oke. Tenang aja, malam minggu ini. Malam minggu ya? Iya. Saya lupa. Saya paling ingat itu kan Pak Jumat saja. Iya. Kalau malam minggu nggak pernah ingat-ingat. Iya toh? You understand? Ya. Oke, lanjut. Perhatiannya ke sini, ya, konsentrasi, karena ini hal-hal yang penting, ya, kalau materi ini, oke. Nah, sahabat-sahabat, di Banser ini ada namanya janji, namanya adalah Nawa Prasetya Banser. Nanti dijelasin di session berikutnya. Cuma saya sampaikan ada 9 janji Banser itu, ya, toh. Kami Barisan Ansor Serbaguna. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti penjabarannya ada di kebansaran 2. Ya, ini janji sahabat-sahabat nanti harus dilakukan dan diterapkan dalam berhikmah di Banser. Siap? Siap. Siap. Kalau nggak siap berarti berhadapan dengan propos. Ya, sahabat-sahabat. Kami Barisan Ansor Serbaguna yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus pasti. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah memegang teguh cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah taat dan takdim kepada Kitab Nahdlatul Ulama 1926. Oke. Yang kelima adalah setia dan berani membela kebenaran dalam wadah perjuangan Ansor demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Yang keenam adalah peduli terhadap nasib umat manusia tanpa memandang, ya ini yang saya sampaikan tadi, ya toh, ulang lagi. Peduli terhadap nasib umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama dan golongan. Ini udah jelas. Oke. Yang ketujuh, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Kedelapan, siap mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan harta demi mencapai ridho ilahi. Yang kesembilan, senantiasa siap siaga membela kehormatan dan martabat bangsa dan NKRI. Makanya Banser NKRI RKRI. Baik sahabat-sahabat, ini nanti kita kupas ke bagian 2. Nanti ada sesinya. Lanjut. Kita bacakan spontan. Nah, sahabat-sahabat, untuk menunjang sahabat-sahabat nanti berkhidmat adalah ini perilaku Banser. Bagaimana sih kalau saya sudah jadi Banser, perilaku saya? Ini kalau dijabarkan luas sekali. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Yang kedua adalah mengawalkan Nawa Prasetya Banser yang 9 tadi. Saya tanya. Oke. Berperilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah siap melaksanakan tugas dengan ikhlas penuh pengabdian. Bukan siap melaksanakan tugas dengan amplop dan penuh pengabdian. Tidak ada. Ya.
Siap? You understand? Ya. Bersikap hormat kepada sesama dan taat kepada pimpinan. Ya, ini sahabat-sahabat yang terakhir adalah taat kepada pimpinan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Artinya jenjang masing-masing seperti ini. Kalau di desa berarti sama kasat korso. Kalau di kecamatan berarti kasat koryon. Kalau di kabupaten berarti kasat korcap. Kalau ke wilayah kasat korwil. Kalau pusat kasat kornas. Saya tanya, kasat kornas kepanjangan dari? Halo? Halo? Kepala Satuan Nasional. Ojo iso nyebut kasat korcap. Ya toh, kasat korcap ya toh, tapi nggak bisa. Oke, lanjut. Lanjut, oke ya. Lanjut. Lanjut. Ini bahasa-bahasa. Nah, baik sahabat-sahabat nanti ketika sudah berbayat akan kembali ke desanya masing-masing dan akan menginduk ke ranting maupun rayon masing-masing. Ya, paham? Nah, untuk itu bahwa di Banser ini ada namanya garis komando dan konsultasi di Ansor ke Banser yang tadi adalah badan otonom tadi. Perhatikan, sahabat-sahabat. Kalau garis komando itu lurus, itu ada garis komando. Kalau bacanya, ya garis komando. Baik. Kalau garis konsultasi itu adalah yang putus-putus itu. Perhatikan sahabat-sahabat dari atas. Ketika PPGP Ansor itu bisa memandu ke Satkornas, Satuan Koordinasi Nasional. Tapi ketika naik ke atas Satkornas ke PPGP Ansor adalah namanya adalah konsultasi atau koordinasi. Gitu loh. Tidak bisa merintah Banser merintah Ansor, tidak bisa. Paham seperti itu ya. Nah, itu sesuai dengan jenjangnya. Nah, PPGP Ansor, pengurus pusat GP Ansor itu bisa perintahkan ke PW, pengurus wilayah. Pengurus wilayah bisa turun ke PC, ke PAC, ke ranting. Begitu pula dari Satkornas bisa perintahkan ke Satkorwil. Satkorwil bisa perintahkan ke Satkorcap dan turun sampai Satkoryon dan Satkorto. Jadi gitu. Di kasatnya itu di bawah misalkan kasat Korcap di sini Seruyang. Itu bisa perintahkan kasat Koryon Batu Ampar ya. Batu Ampar ya. Masih Seruyang Batu Ampar. Siap. Iya, Batu Ampar. Di sini apa? Danau Selulu. Itu bisa perintahkan itu. Dari sini paham ya? Paham ya? Paham atau tidak tahu? Tidak tahu atau tidak paham? Tidak tahu atau tidak paham? Ya? Paham ya? Paham? Atau tambah bingung? Bingungnya gimana? Dukungan dulu. Bingungnya dia? Garisnya. Jadi begini sahabat-sahabat. Nggak boleh Pak Yandan. Begini sahabat-sahabat. Ini kan garis komando. Garis komando berarti ini adalah isinya adalah instruksi. Ini kalau di sini garis potong-potong, ini adalah garis konsultasi. Sahabat-sahabat begini saya gambarkan. Kalau PPGP Ansor itu bisa memerintah PW GP Ansor. Ini tali komando namanya, garis lurus turun, ya paham? PW GP Ansor bisa perintahkan ke PC bisa perintahkan PAC, PAC bisa ke ranting. Nah, akan tetapi ketika ini ke atas itu namanya adalah konsultasi atau koordinasi. Tidak bisa perintahkan ke asal sini. Ini loh. Ranting GP Ansor itu bisa perintahkan ke Satkorkel. Tahu Satkorkel? Satuan Koordinasi Kelompok. Nah, ini bisa ke Satkorkel saja. Seperti itu. Nah, sama Satkornas itu dari sini paham? 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 You understand? You understand? You understand? Oke, masih semangat. Lanjut. Lanjut dan selanjutnya.
Nah, sahabat-sahabat, di satuan koordinasi ini bagian strukturnya perhatikan. Ini kita contohkan salah satu di jenjang cabang. Ya. Jadi di Banser itu, ya di IP Ansor cabang itu ada namanya pimpinan cabang dan ada wakil-wakilnya di pengurusan Ansor. Nah, di Banser sendiri itu punya bagian struktural di satuan koordinasi cabang yang secara otomatis ketua PCGP Ansor adalah komando tertingginya. Misalkan kayak cabang, berarti ketua GP Ansor, misalkan ini ketua PCGP Ansor Kabupaten Seruyan, misalkan. Nah, ini sama dengan tadi, garis komando, garis konsultasi. Perhatikan. Nah, ketua PC bisa perintah ke Kasat Korcap, misalkan minta anggota 10 personel, itu mintanya cukup ke Kasat Korcap, suruh nyiapin. Tidak perlu ketua PC langsung turun ke rayon-rayon, tidak perlu. Ya, perhatikan. Nah, Kasat Korcap, Sat Korcap ini adalah dikepalai oleh Kasat Korcap, Kepala Satuan Koordinasi Cabang. Nah, Satuan Koordinasi Cabang ini dalam memimpin kesatuannya itu dibantu oleh Waka, yaitu Wakil Kepala Satuan Koordinasi Cabang. Oke. Terus dibantu dengan namanya Kasetma. Ini. Kepala Kesetariatan dan Markasnya. Kasetma ini dibantu dengan satu biro Minpres, administrasi dan personalia. Ini strukturnya. Nah, Kasat Korcap ini dalam menggerakkan anggota itu dibantu oleh beberapa biro. Ada biro Infocom, informasi dan komunikasi, biro Giat. Biro Giat ini biro kegiatan. Ada biro biro kerjasama. Ada biro Kal, biro pembekalan. Ada biro Rendiklat, biro perencanaan pendidikan dan latihan, seperti saya. Kalau di wilayah adalah Asrendiklat, kalau di cabang adalah biro Rendiklat. Terus ada biro penelitian dan pengembangan atau biro Litbang. Nah, sahabat-sahabat, di dalam satuan koordinasi cabang itu ada ya ini namanya satsus. Ini ada beberapa satsus, sahabat-sahabat, terutama adalah satsus propos, ada satsus protokoler, satuan khusus protokoler, ada satsus bagana, Banser tanggap bencana, ada satsus balakar, Banser penanggulangan kebakaran, ada satsus balantas, Banser lalu lintas, ada Banser baritim, Banser kemaritiman, ada Banser basada, Banser husada. Ini. Terus sahabat-sahabat, ada namanya Sasus Densus 99 Asmaul Husna yang adanya adalah di tingkat pusat. Di wilayah tidak ada, di cabang tidak ada, di rayon tidak ada. Menginduknya adalah di pusat. Densus 99 Asmaul Husna yang anggotanya nyebar se-Indonesia. Anggotanya seperti siluman yang sahabat-sahabat tidak tahu. Itu kalau di Banser. Lanjut coba. Nah, sahabat-sahabat, ini adalah jenjang kebanseran yang saya ceritain tadi, ya toh. Yang pertama adalah dulu sebelum ikut di Laksar itu harus namanya ikut pendidikan kepemimpinan dasar atau PKD, berkhidmat sebagai ansor, anggota ansor 6 bulan baru bisa ikut di Laksar. Nah, sekarang ada kebijakan baru adalah diklat terpadu dasar. Jadi tidak harus ikut PKD dulu, jadi langsung diklat terpadu dasar jadinya dari pengembangan.
Baik, setelah itu adalah susbalan, kursus banser lanjutan. Setelah itu, kalau di Laksar seperti sahabat-sahabat ini adalah menjadi prajurit banser. Tapi kalau di susbalan itu adalah perwira menengah banser, khusus banser lanjutan. Jenjang berikutnya adalah untuk jenjang pengadaran adalah susbampin, khusus banser pimpinan. Ya, ini adalah mencetak banser-banser pimpinan, yaitu perwira tinggi. Oke. Nah, ada namanya kursus pelatih banser seperti saya ini. Jadi pelatih banser tidak harus langsung datang jadi pelatih, tidak. Yaitu harus ada dia mengikuti kursus pelatihan atau suspelat. Ada suspelat 1, ada suspelat 2, ada suspelatih 3. Nah, sahabat-sahabat, untuk menjadi anggota Satsus itu ada namanya pendidikan dan latihan khusus di Klaksus. Misalkan mau propos berarti mengikuti pendidikan di Klaksus propos. Jika mau jadi anggota banser tanggap bencana berarti ikut di Klaksus bagana. Seperti itu. Jadi ada pendidikan khususnya. Habis itu ketiga adalah teknik pelaksanaan pendidikan diatur dalam pedoman pendidikan. Nanti di PO Banser ada di peraturan organisasi dan PT-RT. Lanjut. Nah, ini lambangnya sahabat-sahabat. Ketika sahabat-sahabat nanti lulus dalam DTD ini, sahabat-sahabat punya brevet ya, brevet atau logo atau lambang, ya toh. Nanti di sahabat-sahabat itu seperti ini, wing, ini, wing seperti sayap burung ababil, sayap burung, waduh garuda, ya toh. Nah, ini ada lambangnya di Laksar. Itu nanti sahabat-sahabat dapat itu. Ya. Nah, ketika sahabat-sahabat nanti lulus dan dibaiat di DT ini, berarti sahabat-sahabat nanti berhak memakai seragam banser. Dengan ada lambangnya di Laksar. Itu lambang sayap. Nah, lambang sayap ini adalah lambang keseimbangan. Ketika ke atas adalah konsultasi atau koordinasi yang tadi kali komando, yang kalau ke bawah adalah instruksi, kalau ke kiri ke kanan adalah konsultasi, silaturahmi dan kalau ngopi langsung mau ngopi gitu. Kalau kita ngomong konsultasi, koordinasi, silaturahmi, mau merem begitu ngopi ya itu. Kenapa seperti itu? Ketika sahabat-sahabat sudah dibaiat sebagai anggota banser, sahabat-sahabat harus bergerak. Gitu. Seperti itu. Paham ya sahabat-sahabat? Nah, setelah itu adalah lambang susbalan, perhatikan. Itu lambang susbalan. Habis itu untuk lambang susbampim seperti ini. Mungkin kalau di ini ya, di seragam saya. Oke. Nah, kalau di Laksus itu, ada lambang di Laksus. Nah, kalau suspelat ini ada tulisannya pelatih. Oke. Nah, dari jenjang pendidikan yang umum ini di Laksar, susbalan, susbampim. Jadi sahabat-sahabat itu kalau sudah mengikuti di Laksar, berarti sahabat-sahabat itu adalah sebagai, kalau rumah adalah sebagai lantai, fondasi. Fondasinya harus Nah, tapi ketika sahabat-sahabat sudah mengikuti jenjang berikutnya, kursus banser lanjutan, sahabat-sahabat kalau rumah adalah sebagai dinding. Bagaimana di dalam penghuni rumah supaya tidak masuk angin, supaya tidak ada gangguan dan sebagainya. Itu tugas sahabat-sahabat kalau sudah susbayan. Nah, ketika sahabat-sahabat jenjang pendidikannya sudah sampai ke susbampim, kursus banser pimpinan, sahabat-sahabat kalau ibarat rumah adalah sebagai atap. Jadi sebagai pelindung supaya tidak kepanasan, supaya tidak kehujanan. Seperti itu. Ngademno.
Ya kan? Bahasanya ngademno. Oke, sahabat-sahabat. Lanjut. Oke, sahabat-sahabat. Ini seragam Banser. Sahabat-sahabat nanti lihat, ini seragam Banser. Ada PDH, namanya pakaian dinas harian. Tadi yang dipakai dan siapa ya? Oh, dan Judi ya. Ya. Jadi dan Rojikin ya, tadi malam. Tadi ya. Itu PDH namanya. Nah, ada PDL Banser. Loreng seperti yang saya pakai. Nah, ini ada namanya topi Banser, itu contoh-contohnya. Ada namanya topi Banser, ada namanya peci atau muk ya. Mut ya. Topi mut namanya. Kalau PTH biasanya pakai ini. Boleh pakai topi, boleh pakai mut. Ya toh. Ya, di bawah ini adalah ya, contoh-contoh baret, logo baret ya, bukan baret, logo baret, baik baret secara umum, baret sasus. Oke, lanjut. Mungkin tanda jabatan, ya toh. Kasat Kornas, Kasat Korwil, Kasat Korcap, Kasat Koryon, Kasat Kortal. Lanjut. Ini di piano, ini lambang dulu, kepangkatan dulu. Sekarang tidak dipakai, begitu. Nah, ini sahabat-sahabat logo Satuan Khusus Banser. Ada CPB, Korps Provos Banser, ini lambangnya. Ada Banser protokoler, ada Banser tanggap bencana, ada atau Badana, atau Banser penanggulangan kebakaran atau